Ya, akhirnya ada sesuatu yang baru dari mouse-nya Rexus cuy. Ya, sebenarnya lineup mouse mereka tuh udah lengkap banget ya, dari mulai yang wireless buat daily ada, gaming yang budget juga ada, gaming yang mid budget juga ada, sampai ke gaming yang sensornya udah kenceng-kenceng juga ada. Tapi emang masih belum ada gimmick baru, belum ada sesuatu yang baru yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat tapi seru kalau ada. Ya, ini dia mouse barunya Rexus, yaitu Rexus Saga. Udah kelihatan yang paling beda dari mouse ini adalah dia punya charging dock. Ya, sebenarnya dulu Rexus punya juga sih Daxa yang bisa pakai wireless charger, dan sebenarnya teknologi charging dock kayak gini bukanlah sesuatu yang baru juga. Tapi biasanya mouse yang support wireless charging ataupun yang ada dock chargingnya itu harganya udah agak mahal. Sedangkan si Rexus Saga ini harganya nggak sampai 400.000. Dan ini dia ada promo launching di Shopee dari tanggal 5 sampai tanggal 10 September bulan ini ya. Bakalan ada diskon 15% up to Rp30.000 buat 170 piece mouse pertama. Kenapa 170 ya, ganjil banget. Tapi terserah yang punya hajat lah. Pokoknya link pembeliannya bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. Oke, sekarang balik lagi ke mouse-nya. Karena dia ini punya dock charging ya, jadi gue mau bahas docknya dulu nih. Dia colokannya itu pakai USB-C dan ada USB-A di depannya yang bisa dipakai buat pasang dongle si mouse-nya. Atau ya bisa juga sih dijadiin USB pass-through. Docknya ini standar pakai mekanisme magnet kayak TWS gitu, dan dia ada lampu-lampuan di sampingnya. Di bagian bawahnya ada tombol juga buat atur si lampu-lampunya. Nah, fungsi dari dock chargingnya ini ya buat jadi docking station buat ngecas si mouse-nya biar nggak colok kabel, praktis banget, tinggal taruh doang. Emang sih logikanya kalau dock chargingnya itu kita colokin ke laptop atau ke PC kita, terus kita mau ngecas mouse-nya nih taruh ke dock charging, ya berarti kita nggak bisa sambil pakai mouse-nya dong. Ya itu benar sih. Tapi sebenarnya juga cuy, di mobo-mobo sekarang itu udah banyak pengaturan di BIOS-nya itu buat nyalain USB charging. Kalau di Gigabyte atau Aorus itu namanya ERP. Jadi kalau laptop atau PC-nya dimatiin di USB tertentu itu tetap bisa dipakai buat ngecas karena tetap dapat listrik. Sebenarnya emang lebih relevan buat user PC sih, soalnya skenarionya gini nih, misalkan gue udah selesai pakai PC ya, otomatis PC-nya gue matiin dong, dan karena IRP-nya udah disetting tadi, jadi dock chargingnya tetap nyala meskipun PC-nya udah dimatiin. Nah habis itu tinggal simpan aja si Rexus Saga ini di dock chargingnya, biarin dia ngecas. Tapi usahakan jangan ditinggal tidur, soalnya menghindari overcharge. Sekalipun di mouse-nya ataupun di si dock chargingnya itu udah ada controller yang ngatur buat mutusin listrik ya kalau baterainya penuh, tapi tetap aja kita perlu antisipasi. Anggap aja jadi ditinggalnya itu cuma sekitar 1-2 jam, abis itu baru kita matiin power supply-nya biar listriknya itu mati total. Agak repotnya emang kalau di laptop ya, abis ditinggal kayak tadi misalkan 1-2 jam ya berarti mesti cabut kabel. Atau bisa juga sih cabut mouse-nya kalau emang nanti bakalan dipakai lagi. Tapi ini serius deh, kalau udah disiplin kayak gitu bakalan enak karena tiap mau pakai mouse-nya nggak pernah ngerasain yang namanya low bat. Atau ada juga skenario lain, pasang aja charging docknya itu ke smart plug. Jadi kalau udah selesai dipakai tinggal taruh aja mouse-nya terus nyalain timer di smart plug-nya biar listriknya itu keputus otomatis. Tapi kalau ini minusnya USB di depannya itu nggak bisa dijadiin USB pass-through karena kan nyoloknya bukan ke PC atau ke laptop ya. Sih ribet kan, tapi seru. Makanya tadi di awal gue bilang sebenarnya fitur dock charging itu nggak butuh-butuh amat, tapi seru kalau ada. Dan kalau udah disiplin bakalan enak banget sih. Soalnya gue sendiri pengalaman udah pernah pakai mouse yang ada dock charging sebelumnya ya. Dan gue itu udah kebiasaan sebelum tidur pasti bakalan ngecek semua perangkat elektronik yang hari itu gue pakai. Gue bakalan pastiin semuanya udah dimatiin. Habis itu baru tidur. Ya sebenarnya simply si dock charging ini masih kepake juga kok kalau misalkan ya kita tinggal cabut bentar tanpa matiin PC atau laptop, kayak misalkan ditinggal makan dulu atau ke warung dulu atau bangun rumah dulu, kayak ya taruh aja mouse-nya di dock. Atau ya udah kalau daruratnya ya colok biasa aja juga bisa kok pakai USB-C yang ada di moncongnya, dia bisa ngecas sambil dipakai juga. Nah, karena si Saga ini bisa dicas, udah jelas kalau dia ini bisa wireless. Opsinya ada 3 mode koneksi cuy. Dia bisa wired pakai Type-C yang kabel bawahnya itu udah paracord, nice banget. Bisa pakai dongle 2,4 GHz juga yang tempatnya itu ada di bagian bawah, sama bisa juga pakai Bluetooth. Sebenarnya kayaknya gue udah beberapa kali bilang ya, kalau ngomongin soal performa, fitur Bluetooth di mouse kencang itu kayak cuman bonus doang sih. Soalnya performa maksimal dari sensornya nggak bisa sepenuhnya keluar gara-gara latensi Bluetooth itu lebih tinggi daripada dongle dan biasanya polling rate-nya juga kecil. Tapi karena Rexus Saga ini pakai PMW3325 yang mana masih masuknya tuh sensor entry levelnya PixArt ya, jadi nggak akan kehilangan jauh performa dari sensornya pas pakai Bluetooth.
Apalagi ini Bluetooth-nya udah termasuk bagus juga. Di sisi lain kalau skenario kalian itu memang daily-nya pakai multi device ya, kayak misalkan di laptop sama di PC gitu ya, justru enak 3 mode koneksi kayak gini. Di laptopnya bisa pakai Bluetooth, di PC-nya bisa pakai dongle 2,4 GHz. Yang jelas buat si 3325-nya sendiri ya gue udah biasa bilang ya, kalau sensor ini sensor minimum banget buat enak diajak main game. Emang dia masih bisa lose track, tapi itu kalau geraknya edan-edanan sih. Kalau normal-normal aja ya bakalan aman-aman aja kok. Kalau untuk switchnya si Rexus Saga ini pakai Outemu Blue. Enggak, pakai Huano. Huano 20 juta kali klik. Dia sedikit lebih berat daripada KillGM ataupun Omron D2FC. Ini seingat gue pernah ada yang nanya beberapa kali sih. Itu berarti kalau udah nyampe 20 juta kali klik switchnya bakalan mati bang? Enggak juga, itu cuma estimasi sih, bisa sebelumnya atau setelahnya, tergantung pemakaian juga. Kalau setiap hari switchnya itu digetok ya mungkin seminggu juga bakalan jebol. Gue udah pernah tes sih, daily gue sekitaran 8 jam kerja plus ada gamingnya juga. Kalau gaming itu kliknya agak banyak kan ya. Dan itu untuk average kliknya, untuk yang left click karena itu klik yang paling banyak ya. Itu cuma sekitaran 7.000 klik per hari. Hitungannya kalau setiap hari dipakai sekalipun, setahun itu cuma sekitaran 2,5 juta kali klik. Jadi buat nyampe ke 20 juta kali klik itu butuh waktu sekitaran 7-8 tahun. Oke, lanjut ke fisiknya. Bentuknya dia cakep sih, masih ada gamerish-nya dikit tapi nggak lebay. Shape-nya dia ambidextrous alias simetris. Dimensinya ada di 120 x 60,9 x 39,5 dan beratnya itu ada di 78 gram. Buat tangan gue dengan ukuran sekitar 18 x 8 cm, dia enak buat palm grip. Hamnya itu agak di belakang ya. Kalau buat claw grip agak kepanjangan sih buat gue, tapi kalau fingertip masih bisa karena angle moncongnya itu nggak nyusahin. Tapi bobotnya tuh agak berat di belakang sih. Soalnya gue pribadi kalau fingertip ya lebih suka di mouse yang bantet dan juga super ringan, paling enak di kepala 5 sih. Oh ya, sama udah kelihatan dia ada RGB strip juga di belakangnya yang nggak kelihatan lebay karena nyemprotnya juga ke area bawah ya, dan dia bisa diatur juga pakai tombol yang ada di bagian bawah. Terus kalau buat side button dia ada di kiri doang, feelnya ini agak mushy ya. Gue yakin karena posisi micro switch itu ngadep ke atas sih, bukan ngadep ke samping. Emang sih kayaknya semua mouse budget atau agak budget yang pernah gue coba itu micro switch sampingnya ngadepnya tetap ke atas bukan ke samping. Padahal side button itu dipencetnya horizontal ke samping, bukan atas bawah vertikal kayak gini. Kenapa seperti itu? Karena biar praktis, nggak perlu layouting PCB. Soalnya PCB kan posisinya rebahan ya. Dan juga nggak perlu cari micro switch yang posisi kakinya itu letter L. Ya, sisanya apa ya, coating bagus-bagus aja sih, build quality plastiknya juga bagus, berasa solid untuk di harganya. Kalau untuk fitnya ini standar aja sih, dia kayaknya tuh PTFE ya, tapi bukan yang super bulky gitu. Jadi ya paling itu aja videonya seputar Rexus Saga ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.